Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Badi Sukedar Karang kembali hadir dalam Dialog Harmoni Bali sore hari ini. Pemirsa, dalam acara pengabdian program studi ilmu bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, hari ini atau sore hari ini program Dialog Harmoni akan mengambil sebuah tema, yaitu penanganan dan perawatan intensif pada stroke perdarahan terkini. Kalau kita berbicara tentang data, nah ini dia berdasarkan data WHO, penyakit stroke menempati peringkat ketiga penyebab kematian di Indonesia. Stroke juga menjadi peringkat ketiga penyebab kecacatan di seluruh dunia. Baik, sudah hadir dua narasumber tentunya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Profesor Dr. Sri Maliawan SPBSK. Beliau adalah konsultan bedah saraf Fakultas Kedokteran Universitas Udayana ataupun Rumah Sakit Umum Pusat Sanglas. Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu. Apa kabarnya, Profesor? Baik, sehat ya selalu ya, Prof. Ya. Terima kasih sudah hadir di studio pada sore hari ini, Prof. Dan yang pastinya sore hari ini pun kita sudah menghadirkan Dr. Nyoman Angga Krisna Pramana SPNVNR atau spesialis saraf atau neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah juga. Om Swastiastu, Dr. Angga. Apa kabarnya, Dokter? Baik, selalu sehat ya, Prof. Ya. Terima kasih juga sudah hadir di studio pada sore hari ini. Baik, kalau kita berbicara di awal saya sempat mengatakan bahwa ini berdasarkan data WHO, ini penyakit stroke juga menempati peringkat yang cukup tinggi penyebab kematian di Indonesia, Prof. Ini stroke merupakan penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Mengapa kita harus mengetahui tentang stroke ini sendiri, Prof? Sebenarnya nanti akan dilanjutkan umumnya. Stroke memang umum dan sering terjadi. Ya, kira-kira kalau di Indonesia itu kira-kira angka kejadiannya kira-kira per 1 juta penduduk itu 12 kira-kira ya. Oke. Itu gininya. Dan stroke itu kenapa harus dibicarakan sangat serius karena akibatnya kalau terlambat fatal dan kalau terlambat kecacatan itu yang perlu diperhatikan, yang menyebabkan penderitaan atau beban bagi yang sakit, beban bagi keluarga, beban juga bagi pemerintah dan lain-lain menyangkut sebagainya. Itu perlu, sehingga kita minimal harus tahu apa yang harus dilakukan, harus stroke, gimana mengenalinya dan sebagainya. Jadi keterlambatan penanganan akan berakibat fatal. Bagi kecacatan bagi penderita itu sendiri dan juga bagi keluarga bagi pasien itu sendiri, Prof. Seperti itu. Itulah masalahnya. Iya, dokter, di awal pun saya sempat mengatakan ini menurut data juga ini stroke menempati peringkat ketiga penyebab kematian di Indonesia dan bahkan menyebab kecacatan di seluruh dunia ini sendiri. Namun banyak juga yang belum mengetahui, masyarakat umum belum mengetahui sebenarnya berapa banyak sih masyarakat kita yang mengalami stroke, sehingga WHO pun mengeluarkan data yang cukup mencengangkan juga. Ternyata penyakit ini cukup berbahaya juga di masyarakat. Seperti itu, Prof. Dokter. Ya. Stroke itu bukan penyakit yang cukup berbahaya ya, tapi memang penyakit yang berbahaya kan. Berbahaya. Itu ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Sri Maliawan tadi, memang angkanya itu di dunia itu 1 juta, kurang lebih 12 orang setiap 1 juta orang. Gitu. Jadi problem utamanya ya karena ketika terlambat, cacat, angka kecacatan akan semakin tinggi. Jadi ada suatu data yang mengatakan apabila 1 menit saja terlambat, 4-5 juta sel otak itu akan mengalami kerusakan. Mungkin tidak bisa diperbaiki. Jadi itulah mengapa kita setiap tahun kita terus mendengungkan bahwa setidaknya masyarakat itu semakin tahulah gejala-gejala stroke itu apa, itu apa, dan dengan masyarakat semakin tahu, masyarakat akan semakin cepat mencari pertolongan. Dengan semakin cepat mencari pertolongan, maka angka kecacatannya akan diturunkan. Jadi bisa dikatakan keterlambatan penanganan ini sendiri bisa dihindari angka kecacatan itu sendiri. Iya. Apakah asalkan cepat dibawa ke rumah sakit. Cepat, seperti itu. Apakah akan berakhir dengan kecacatan atau ada hal-hal yang harus diketahui oleh masyarakat akibat fatal bagi penderita itu sendiri jika keterlambatan terjadi, dokter? Jadi kita mengenal istilah time is brain. Jadi time is brain itu adalah waktu itu sangat penting dalam penanganan stroke, kan seperti itu ya.
semakin cepat, misalkan kita berbicara tentang stroke perdarahan sekarang ya. Jadi tergantung apabila perdarahannya luas gitu, apabila kemudian tidak dioperasi segera dengan cepat, maka selain angka kecatatan akan tinggi, angka kematiannya juga bisa tinggi gitu. Jadi maka dari itu ya semakin cepat kita ke rumah sakit, dokter akan memutuskan apakah perlu dilakukan operasi atau tidak. Apabila perlu dioperasi, dengan semakin cepat dioperasi maka angka kematian akan turun, angka kecacatan juga akan turun. Ya. Walaupun misalkan setelah dioperasi mungkin kondisi pasien tidak 100% seperti di awal, mungkin seperti itu ya, tetapi pasiennya selamat dan sisa kecacatan itu bisa kita rehabilitasi nanti dengan obat-obatan dan dengan berbagai program lah seperti itu. Oke, Profesor Sri, begitu tingginya angka stroke pada masyarakat, lalu bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi stroke secara umum nih? Ya, ini pentingnya. Kalau sudah sakit itu sakit sudah dihilir gitu ya. Iya. Yang paling penting sebenarnya bagaimana ke belakangnya mengenalnya dulu, kemudian setelah mengenal gimana mencegahnya, itu yang paling penting ya. Baik. Mungkin dari Dr. Angga menjelaskan bagaimana mencegahnya, bagaimana mengenalnya gitu ya. Ada gimana stroke itu ada apa modelnya, ada perdarahan, ada yang non perdarahan gitu ya. Itu perlu diketahui. Tapi yang paling penting sebenarnya kita dihilir pertama ya. Dihilir. Gimana mencegahnya. Baik. Nah, mungkin ya, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Tentu. Itu yang sering sekali kita dengar di masyarakat, dokter ya, Dokter Angga. Pencegahan lebih baik dan lebih murah tentu saja. Lebih baik dan lebih murah daripada kualitas mengobati. hidup lebih bagus. Jadi kita mengenal beberapa istilah kan seperti itu ya. Jadi untuk pencegahan stroke itu sebenarnya kita harus rutin cek kesehatan. Cek kesehatan secara rutin. Kita mengenal beberapa faktor risiko stroke yang utama itu biasanya darah tinggi, kencing manis, kolesterol. Ini 3 besar yang utama. Jadi ya kita harus rutin cek ke puskesmas atau ke dokter pelayanan kesehatan kesehatan dimanapun itu. Kemudian yang kedua kita mengenal istilah enyahkan asap rokok. Jadi enyahkan asap rokok. Jadi asap rokok ini ya, rokok itu tidak ada manfaatnya sebenarnya bagi pembuluh darah di tubuh kita. Jadi kalau pembuluh darah di otak yang terkena, dia bisa menjadi stroke. Kalau pembuluh darah di jantung yang terkena, dia akan menjadi serangan jantung. Kemudian kita harus rajin berolahraga, rajin beraktivitas. Yang disarankan itu kurang lebih tidak perlu berat gitu. Tidak perlu misalkan fitness atau olahraga yang berat atau apakah. Jadi yang disarankan itu jogging pun 30 menit sehari, 5 kali seminggu itu udah dikatakan cukup menurut. Jadi yang penting kita bergerak itu. Dan aktivitas gitu. Oke. Kemudian ada istilah diet yang sehat. Diet yang sehat itu seperti apa, Dok? Contohnya yang gizi seimbang. Kalau misalkan pada pasien stroke ya kita kurangi kadar garam gitu. Karena kadar garam yang terlalu tinggi akan menyebabkan tensi meningkat. Ya, kemudian itu yang disarankan itu kurang lebih mungkin 1 sendok teh aja per hari. Itu udah cukup. Kemudian kalau di Indonesia atau di Bali kita kan sering tuh. Jadi kalau tanpa garam tidak enak makanannya gitu kan. Sekali. Tadi aja saya makan tambah garam lagi. Ya, jadi sering kita nambah garam seperti itu. Padahal itu sebenarnya nggak bagus ya, Dok ya. Ya, yang disarankan itu sebenarnya 1 sendok teh per hari sudah cukup. Kemudian juga mungkin diet yang sehat tuh ya diet rendah kolesterol seperti itu. Kemudian ada kelola stres ya. Itu kan kelola stres, kalau kita sering stres maka kadar hormon-hormon jelek di dalam tubuh akan meningkat, maka akan merusak kondisi pembuluh darah di otak kita juga. Istilahnya itu cerdik. Itu dari Kementerian Kesehatan sendiri yang sudah mengeluarkan mengampanyekan ini. Gitu. Baik. Ternyata memang ada upaya-upaya yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan masyarakat ya, Prof ya, untuk mengatasi stroke secara umum ini sendiri. Ya, saya tambahkan sedikit. Kadang-kadang kita memikirkan kalau makan itu taste-nya, rasa yang dipentingkan. Padahal kalau makanan sehat itu ya kadang-kadang rasanya tidak enak. Ya, jadi ada istilah makannya harus pakai otak, jangan pakai lidah katanya. Apa yang gitu. Gitu kan. Makannya harus pakai otak, jangan pakai lidah. Kalau pakai lidah ini seberapapun itu kurang terus nih kayaknya. Baik, Profesor Sri dan Dr. Angga, kita rehat sejenak ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya masih dalam dialog Harmoni Bali bersama Dr.
atau Profesor Sri dan juga ada Dr. Angga bagaimana penanganan dan perawatan intensif terkini pada stroke perdarahan. Dan nanti di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line akan kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801 sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali sore hari ini. Penanganan dan perawatan intensif pada stroke perdarahan terkini masih bersama Profesor Dr. Sri Maliawan dan juga ada Dr. Nyoman Angga Krishna Pramana tentunya dari Fakultas Kedokteran UNUD ataupun dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0361894800 dan juga di 0361894801. Lain sudah kami buka di sesi ini ya. Dan dokter, dari tadi kita berbicara tentang stroke, kemudian apa yang harus dilakukan, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi stroke secara umum, kemudian banyak juga masyarakat, stroke pasti diakibatkan karena mungkin jatuh seperti itu. Sebenarnya apa sih yang harus diketahui tentang stroke itu sendiri oleh masyarakat, dok? Ya, stroke itu secara definisi ya, itu adalah gangguan pembuluh darah otak. Gangguan pembuluh darah otak ini bisa akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah otak, ataupun bisa pembuluh darah otaknya pecah sehingga menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi seperti itu. Jadi ada dua ya, ada dua. Yang paling banyak itu sebenarnya adalah stroke penyumbatan, kurang lebih 80%, dan stroke perdarahan itu kurang lebih 20% dari seluruh total stroke. Sedangkan tapi stroke perdarahan itu angka kematiannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan stroke penyumbatan seperti itu. Maka dari itu kita butuh penanganan segera untuk stroke perdarahan. Ya, kalau kita membicarakan gejala ya, gejala stroke, kita mengenal istilah namanya FAS. FAS ya, kita dari WHO sendiri sudah membuat singkatan supaya lebih mudah bagi masyarakat untuk mengingat. FAS itu adalah singkatan dari F itu adalah face itu adalah wajah. Jadi kalau tiba-tiba kita melihat, wah wajahnya kok miring sebelah gitu, ya, bibirnya mencong sebelah, ya itu mungkin salah satu gejala dari stroke. Kemudian A yang kedua itu adalah arms, tangan, lengan. Jadi kalau misalkan lengannya tiba-tiba kok sulit diangkat ya, jangankan sulit diangkat, kadang-kadang lengan sebelah kebas gitu, kesemutan tiba-tiba. Itu juga bisa merupakan salah satu gejala stroke. Gitu. Lengan dan kaki juga seperti itu. Kemudian yang ketiga itu speech. Speech itu adalah gangguan berbicara. Jadi yang awalnya bisa ngomong dengan baik, bicara dengan baik, kemudian tiba-tiba bicaranya kok jadi cadel gitu, nggak bisa bilang R gitu, atau tiba-tiba bahkan ada yang tidak bisa bicara sama sekali juga. Gitu. Atau ada juga yang bisa bicara tapi bicaranya menjadi kacau. Nah, itu juga bisa merupakan gejala dari stroke. Nah, kemudian T yang terakhir itu adalah time. Kembali lagi, semakin cepat dibawa ke rumah sakit, maka semakin baik, semakin besar angka harapan, angka kematian menjadi lebih kecil dan angka kecacatan menjadi lebih rendah. Ya, Prof, berarti time itu sangat penting sekali ketika seseorang sudah diketahui gejala-gejala tersebut, sesegera mungkin membawa ke pelayanan kesehatan. Seperti itu, Prof? Ya, memang harus begitu. Karena ada istilahnya time is brain. Waktu itu adalah otak. Ya. Waktu adalah otak. Waktu adalah otak. Misalnya kalau misalnya dibiarkan lebih lama lebih banyak tadi sel otak yang mati ya. Makin cepat ditangani makin bagus gitu. Baik, sudah ada Pak Wayan dari Klungkung yang bergabung bersama kita di sore hari ini. Om Swastiastu, Pak Wayan. Selamat sore Pak Wayan. Gedurus Pak Wayan, ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya mau tanya, jadi kebetulan punya keluarga yang di rumah. Keluarga yang juga habis cancer operasi yang masalah 2 bulan yang lalu, operasi kepala dan nanti namun ada stroke perdarahan katanya otaknya. Mungkin kondisinya itu lemas ya, seluruh tubuh tak bisa jalan. Untuk pasien-pasien yang operasi stroke seperti ini, bagaimana penanganannya di rumah? Apakah boleh kita lakukan fisioterapi, masih ada penanganan yang baik untuk mengembalikan apakah supaya bisa nanti
gerak lagi tubuh sisi kirinya kencang. Nggih, Pak Wayan, pasiennya ini atau yang sudah pernah dibawa ke pelayanan kesehatan, ke rumah sakit atau ke dokter? Ibu sudah pernah operasi dengan 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Operasi itu Operasi. nggak bisa gerak, kencang badan sisi kirinya itu. Rehabilitasi. Usianya berapa Pak Wayan kentarnya? Mungkin usianya kurang lebih 60 tahun. Oh, nggih, 60 tahun, nggih. Ya, jauh. Baik. Nika mantan Pak Wayan? Nggih, semua Pak Wayan dan Klungkung. Dokter mungkin ada yang... Terima kasih Pak Wayan untuk pertanyaannya. Jadi niki kan stroke perdarahan yang sudah pernah dioperasi seperti itu ya, 2 bulan yang lalu. Jadi memang setelah operasi, target kita sekarang adalah yang pertama adalah rehabilitasi dan mencari tahu apa sih penyebab stroke perdarahannya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi tindakan penyelamatan hidup yaitu operasi itu sudah kita kerjakan. Sekarang kita hanya tinggal mengatasi kecacatan sisa, gejala sisa istilahnya. Jadi memang untuk rehabilitasi ini yang paling penting itu adalah fisioterapi, lakukan gerakan-gerakan yang pada umumnya sudah diajarkan di rumah sakit. Jadi ini harus rutin dikerjakan oleh pasien dan keluarga pasien setiap hari di rumah. Jadi kita mengenal istilah golden period untuk penyembuhan stroke. Jadi golden period untuk penyembuhan stroke itu asalkan keluarga rutin, rajin melatih, pasien juga semangat, dalam 3-6 bulan itu hasilnya biasanya grafiknya perubahannya akan sangat bagus gitu. Tapi setelah dari 6 bulan itu menurut data, menurut statistik masih ada kemungkinan perbaikan, tetapi mungkin agak sedikit kurang dibandingkan jika kita intensif melakukan fisioterapi dan rehabilitasi ini dalam 6 bulan pertama seperti itu. Ya. Dan ini yang harus dilakukan oleh famili dari Pak Wayan di Klungkung Nike sendiri, Dok? Pasiennya juga harus semangat untuk melakukan rehabilitasi ini dan keluarga juga harus dukungan keluarga dukungan keluarga karena kan tidak mungkin setiap hari dibawa ke rumah sakit selama 6 bulan itu kan tidak mungkin. Di rumah. Keluarga di rumah yang harus semangat untuk memberikan melatih lah seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan oleh Pak Wayan dan keluarga untuk pasiennya. Dan untuk pasien. Ya, dan untuk pasien. Dan juga kembali lagi kita harus mencari tahu apa penyebab pecahnya pembuluh darahnya kemarin, kan gitu. Yang paling sering sih memang karena tensi tinggi. 80% stroke perdarahan itu disebabkan oleh tensi tinggi. Jadi, kalau memang karena tensi tinggi ya kurangilah hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya tensi tinggi tersebut. Tanganilah hal-hal yang dapat menyebabkan tensi tinggi tersebut. Misalnya seperti apa yang harus dikurangi, Dok? Misalkan dengan obat-obatan pada umumnya. Ya, kalau sudah pernah pecah, dokter akan memberikan obat-obatan yang dapat menurunkan tensi. Tensi normal itu kan di bawah 130/80. Itu targetnya. Kalau lebih daripada itu, ya mungkin kemudian bisa juga dibantu dengan diet yang sehat yang tadi sudah kita jelaskan itu. Kurangi garam, kurangi kolesterol dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, Pak Wayan, itu yang harus dilakukan nih Pak Wayannya, Stungkare keluarganya akan segera sehat kembali, tapi ini dukungan keluarga juga sangat dibutuhkan, dokter ya. Benar. Untuk kesembuhan pasien itu sendiri. Baik, dokter tadi menyebutkan bahwa ini ada stroke yang diakibatkan karena pendarahan dan juga perdarahan dan stroke yang bukan disebabkan oleh perdarahan ini sendiri. Ini bisa dijelaskan, dokter, apa perbedaannya antara stroke yang disebabkan oleh perdarahan dan juga bukan oleh perdarahan ini sendiri? Mungkin gejalanya juga apakah sama, Dok? Secara umum gejalanya mirip, ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan itu dengan FAS itu tadi. Secara umum gejalanya mirip, terapi secara angka kasus 80% lebih banyak adalah penyumbatan, 20% adalah perdarahan. Tapi sekali lagi, pada umumnya stroke perdarahan itu lebih mengancam nyawa. Angka kematiannya jauh lebih tinggi karena pada umumnya pasien datang juga dalam kondisi tidak sadar. Lebih sering pasien datang ke rumah sakit itu dalam kondisi tidak sadar akibat stroke perdarahan dibandingkan dengan stroke penyumbatan. Walaupun ada juga stroke penyumbatan yang pasien datang ke rumah sakit dalam kondisi tidak sadar. Nah, ketika pasien datang dengan kondisi tidak sadar di sini, biasanya perdarahannya itu lumayan luas atau lokasinya itu menekan fungsi-fungsi otak normal. Oleh karena itulah kita perlu melakukan tindakan operasi
untuk menyelamatkan hidup pasien pada saat itu. Gitu. Semakin cepat dibawa ke rumah sakit, semakin cepat dilakukan operasi, maka kondisi pasien secara umum akan lebih baik seperti itu. Apakah jalan satu-satunya dengan operasi, dok? Ya, Prof? ya, ini operasi tentu ada yang harus dioperasi, ada yang tidak perlu operasi. Nanti yang menentukan itu meskipun dia sadar, ada yang harus dioperasi juga dan Jadi kalau ada gejala stroke seperti tadi ya, cepat kemudian dipindai apa kelainannya, perdarahan atau enggak, semua ditentukan. Kemudian kedua, step kedua adalah apa perlu dioperasi apa enggak ya. Ada sesuatu. Kalau perlu dioperasi, contohnya kalau pasien itu masih sadar dioperasi, itu angka kematiannya masih sadar itu mendekati 0 angka kematian gitu ya. Kalau yang tadi ditunggu sampai koma baru dioperasi, yang tadi yang mesti sadar menurun terus sampai koma, kematiannya bisa sampai 80-90% ya. Itu bedanya. Itu bedanya kenapa kalau pasien itu cepat diketahui, cepat didiagnosa ya, kemudian tindakan dilakukan secepatnya, makin cepat makin baik gitu ya. Itu ininya. Jadi operasi dan enggak itu jangan keluarga mikirkan begitu ada gejala stroke bawa ke rumah sakit, dokter akan menilai. Selain perdarahannya juga penyakit lain, umur dan sebagainya semua akan diperhatikan untuk pertimbangan apa perlu operasi apa enggak. Itu pentingnya. Nah, kemudian kalau dioperasi, yang kedua, step kedua adalah harus dijelaskan ke keluarga apa yang akan kemungkinan terjadi setelah itu ya, apa yang targetnya tertinggi untuk operasi itu, apa ya, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian setelah operasi seperti tadi diam di rumah kan enggak rajin gerakan, artinya kalau sudah dipulangkan artinya tekanan di otak itu sudah normal, artinya tinggal memulihkan kembali fungsi-fungsi yang ada, semua gerakan harus sudah bisa dikerjakan pelan-pelan dengan target, diberikan target ya. Kalau misalnya malas ya tentu ya tidak bagusnya. Yang pertama harus niat, bangkitkan niat, niatnya sendiri yang pasien untuk sembuh ya. Selain nasihat-nasihat dokter ya. Tapi yang terpenting adalah time-nya itu sendiri. Time itu nomor satu ya. Makanya istilah orang Bali bilang time itu money, ya, money kan itu time sprint gitu kalau ini kan ya. Makin lama dibiarkan, ini misalnya tangannya, contoh kasar aja untuk dijepit. Nah, enggak apa-apa kan? Jepit sedikit pucat nih, besok lepas mati nih. Ya. Besok pucat gini dikit kan udah besok udah lepas nih mati gitu. Kalau cat keras, kalau cat cepat, enggak masalah kan? Nah, itu contohnya yang paling ringan untuk ini ya, paling gampang untuk stroke itu. Baik, berarti stroke itu sekali lagi bisakah dicegah, Dok? Prof? Ya, kalau pencegahan stroke itu paling nanti dijelaskan untuk pencegahan stroke-nya. Dari kalau saya menurut pribadi secara umum ya, stroke itu bisa dicegah pertama ya. Seperti tadi ya, makanan terutama ya, tekanan darah, pola hidup itu, dan yang terakhir istirahat ya, itu pentingnya. Makanan itu kadang-kadang susah nih ngaturnya, seberapa dan sebagainya. Tapi yang kalau mau gampang, timbangan aja satu. Timbangannya tetap tidak boleh naik, turun boleh gitu. Kan gampang ya. Itu yang paling gampang gitu ya. Yang lain itu baru kemudian ada gejala-gejala. Kalau tekanan darah sudah mulai tinggi, itu perlu dicari apa penyebabnya dan sebagainya. Karena tekanan darah itu artinya bulu darah kecil-kecil itu gampang pecah dan aneurisma. Pencegahan lebih jelas dari dokter Angga, coba pencegahan biar nanti ya dokter ya, kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ternyata memang pencegahan atau stroke itu ternyata bisa dicegah dengan hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah tentunya, yang mudah tentunya. Baik. Teratur yang paling penting. Teratur, itu yang harus dilakukan. Olahraga itu sama dengan makan, baru ada gunanya kalau teratur. Baik. Ya, bukan sekedar olahraga, gitu sekali, tidak teratur. Misalnya 2 hari sekali atau 3 hari sekali, asal teratur. Continue. Itu yang harus dilakukan. Hidup teratur, waktu tidur semua diatur ya. Baik. Nah itu mengorbankan waktu ya. Kalau tidak ada simsalabim, pasti harus kita korban. Orang-orang nonton sedang-sedang ini kita atur udah jam tidur gitu. Tidak seperti membalikan telapak. Harus korban. Itu ya, Prof ya. Baik, Prof dan Dr. Angga, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana. Di sesi berikutnya kami akan mengundang Anda kembali untuk berinteraksi di 0361894840 dan juga di 0361894841. Sesaat lagi.
kita sudah normal. Baik, di sore hari ini masih dalam acara pengabdian program studi ilmu bedah syaraf Fakultas Kedokteran UNUD ataupun Rumah Sakit Umum Pusat Sangla di Harmoni Bali. Kita berbincang-bincang mengenai penanganan dan perawatan intensif pada stroke perdarahan terkini. Silakan Anda yang ingin bergabung, lain kembali kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894801. Masih bersama Profesor Dr. Sri Maliawan dan juga ada Dr. Nyoman Angga Krisna Pramana tentunya di sini. Baik, saya ke Dr. Angga. Dr. Angga, kalau tadi Prof juga mengatakan bahwa ini stroke juga bisa dicegah, ternyata bisa dilakukan dari rumah pun bisa dilakukan. Tetapi ketika kita mengetahui gejala-gejala yang jangan-jangan nanti saya mengarah ke stroke nih nantinya. Seperti itu kah, Dok? Ya, seperti yang sudah berkali-kali tadi kita sampaikan bahwa sangat penting untuk mengetahui gejala dan apa saja faktor risiko yang dapat menyebabkan stroke. Kan seperti itu ya. Gejala yang beberapa hal yang paling sering menyebabkan stroke itu yang tiga itu tadi, yang seperti saya katakan tadi, tekanan darah tinggi, kolesterol, dan kencing manis. Ini tiga hal ini kan sebenarnya asalkan kita kendalikan, maka kemungkinan stroke itu akan semakin mengecil kan gitu. Kemungkinan terjadi serangan stroke ataupun bahkan mungkin serangan jantung ataupun gangguan-gangguan pembuluh darah lainnya itu akan semakin mengecil gitu. Asalkan ini bisa kita kontrol ya. Ini yang paling sering, walaupun ada beberapa hal lain yang juga dapat menyebabkan stroke. Cara mengontrolnya itu ya dengan CERDIC itu tadi, singkatan CERDIC dari yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, cek secara berkala, jangan merokok, karena merokok itu secara penelitian dapat meningkatkan tekanan darah kurang lebih sampai 10 mm air raksa. Gitu. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup. Dok, ini biasanya kalau kita berbicara tentang stroke ini identik sekali dengan orang-orang yang sudah berusia lanjut, benar nggak sih, Dok atau Prof? Ya benar, secara statistik memang orang-orang yang menderita stroke itu biasanya berumur 50-60 tahun ke atas. Ya, secara statistik memang seperti itu. Tetapi ada juga memang usia muda yang terkena stroke. Usia-usia produktif pun tidak ada kemungkinan juga terkena stroke itu sendiri ya. Ada Pak Made Riki Ring dari Karangasem yang sudah bergabung. Om Swastiastu, Pak Made dari Karangasem. Silakan Pak Made. Om Swastiastu. Durus Pak Made. Dia niki dari Karangasem, Bapak Dokter. Durus. Dia lagi metakan niki. Bapak dia kan stroke niki. Niki raganya kebas niki Pak. Kenapa niki penanganannya biar hilang kebasnya niki? Sudah pernah dibawa ke pelayanan kesehatan Pak Made, bapaknya? Sampun. Sudah pernah di CT scan kepala? Pak dokter bertanya. Mungkin sudah pernah di CT scan kepala atau kejadiannya kapan Pak Made? Cuman kan itu sudah tahunan itu sebenarnya Pak. Sudah tahunan ya. Kemudian sudah kemudian di kepalanya itu dan pendarahan. Sekarang gejala penyumbatan. Sekarang keluhannya itu kesemutan separuh tubuh seperti itu Pak Made ya. Kebas kesemutan seperti ini ke. Ya. Sekarang masih rutin ke dokter kan? Terputus Pak Made dari Karangasem. Ya, mungkin dokter Prof tadi dokter bertanya ini rutin ke dokter seperti itu. Itu juga mempengaruhi. Ya, maksud saya gini, mungkin Prof Dumun ada yang ingin disampaikan? Ada sesuatu yang struknya Bapak ini perdarahan ya. Perdarahan, kemudian selain perdarahan karena sudah putus ya, perdarahan juga bisa tersumbat ya. Kalau cepat dibawa ke dokter akan menilai ya. Kalau stroke meskipun tersumbat, kalau cepat datang itu ada
obat-obat yang bisa menghilangkan sumbatan, atau cara lain yang bisa menghilangkan sumbatan seperti sekarang, endovaskuler dan sebagainya. Kalau cepat di rumah sakit macam-macam tindakannya, di mana melepaskan sumbatan itu. Itu apa yang harus ditangani, itu penting. Makin cepat, jangan tunggu sampai mati otaknya karena tersumbat. Ya. Kedua, kalau perdarahan, operasi. Apa operasinya sekarang ada buka lebar, ada buka sempit dan sebagainya untuk mengeluarkan darah itu. Ya. Itu yang paling penting. Makin cepat, makin bagus. Itu gininya. Jadi kalau misalnya kita nunggu, misalnya tersumbat itu, sumbatannya tunggu biar lama, dibiarkan nunggu sampai mati juga yang daerah tersumbat itu baru dibuka, malah bahaya malah ya. Itu gunanya yang diberikan time-based brain tadi, ya, makin cepat makin bagus. Jadi di sini pesannya adalah kalau kita curiga, Fis tadi ada curiga stroke, cepat ke rumah sakit, ya. Kemudian dokter akan menilai, dikirim kemana, dinilai, kemudian apa yang harus dilakukan, misalnya ditentukan stroke karena apa, kelainan pembuluh darah dan sebagainya. Nanti setelah diagnosis tindakannya apa, makin cepat makin bagus ya. Kemudian kalau yang tidak stroke, kita harus belajar ya, tadi apa saja yang bisa menyebabkan stroke gitu ya. Nah, kalau sudah dikenal, kalau sudah ada gejala cepat, ragu-ragu, kira-kira cepat ke rumah sakit. Nah, jangan ditunda, itu yang paling penting. Time itu sangat penting sekali. Penting. Ya. Kalau yang sudah rusak itu, stroke yang sudah rusak, ya, sel-sel otak yang sudah rusak tidak bisa diperbaiki. Ya. Kalau itu dibiarkan merusak otak yang lain nanti, sebelum otak yang lain penyebabnya diambil, sehingga mencegah terjadi kerusakan lebih luas itu intinya ya. Kalau dibiar otak ini kan di dalam otak, perdarahan dibiarkan bukan hanya ini ya, berpengaruh seluruh tekanan di otak itu naik. Kalau biarkan lama, kematian makin ini. Yang sudah mati itu stroke yang tidak bisa disembuhkan, tapi kemungkinan yang lain yang belum kena itu ya tujuan pengobatannya sehingga enggak ini. Dan yang sehat perlu belajar. Baik, ya, baik dokter. Ada yang ingin ditambahkan dengan mungkin bisa mengambil kesimpulan sedikit dari Pak Made dari Karangasem Niki sendiri? Ya, mungkin tadi informasinya belum 100% saya tangkap ya, kondisi dari keluarganya Pak Made. Cuma beberapa pasien stroke itu memang pasti akan memiliki gejala sisa. Kalau terlambat, kita akan sangat sulit mengembalikan kondisi tubuh. Kondisinya itu tidak akan sulit menjadi 100% seperti semula. Itu. Nah, di sini mungkin keluarganya Pak Made itu keluhannya adalah kelemahan, kesemutan separuh tubuh ya. Kebas atau kesemutan separuh tubuh. Ya, ada memang beberapa bagian-bagian otak tertentu yang apabila di sana terjadi kerusakan sel otak, maka gejalanya memang akan menimbulkan gejala sisa kesemutan dan kebas seperti itu. Ya, itu sangat mengganggu sebenarnya memang. Tadi saya ingin bertanya apakah rutin berobat ke dokter karena ada beberapa obat-obatan yang bisa mengurangi gejala kebas dan kesemutan separuh tubuh itu. Itu nyeri yang terkait dengan sistem saraf di pusat di otak. Gitu. Obat-obatan itu yang penting, makanya dengan obat-obatan itu apabila rutin diminum, setidaknya akan mengurangi keluhannya walaupun mungkin tidak 100% hilang ya. Tapi setidaknya akan mengurangi sehingga kualitas hidupnya lebih terjaga seperti itu. Dok, mungkin saya salah, tapi saya sering mendengar, oh itu stroke ringan, stroke sedang, stroke berat. Ini sebenarnya ada pengklasifikasian stroke nggak sih, dok? Ya. Bagi seseorang ketika apa yang harus dilakukan ketika orang sudah dengan gejala stroke ataupun sudah mengalami, sudah divonis stroke seperti itu, apa yang harus dilakukan, dokter? Memang kita supaya mudah mengedukasi masyarakat, kita sering mengatakan stroke ringan, stroke sedang, stroke berat. Kalau stroke berat mungkin sudah pasiennya tidak sadar atau ada gejala sisa. Tapi kalau stroke ringan misalkan pasiennya merasa kesemutan separuh tubuh tapi masih bisa menggerakkan tangannya, atau dari awalnya bisa mengangkat tangan 100%, sekarang hanya bisa 80% saja, seperti itu. Kadang orang mengatakannya sebagai stroke ringan, tetapi sekarang ini dengan semakin majunya teknologi, dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, justru ketika pasien ini mengalami stroke ringan, ini kita harus cari tahu apa penyebabnya gitu. Karena ketika nanti dia saat ini mungkin memang stroke ringan, tapi jika penyebabnya itu tidak tertangani dengan baik,
berikutnya kemungkinan akan menjadi stroke berat. Justru ketika ringan harus agresif gitu sih kalau kita sekarang, mindset kita sekarang. Ya, saya tambahkan boleh ya? Iya, silakan Gini ya, Prof. stroke ringan sedang berat itu istilah awam sebenarnya. Iya. Karena yang sebenarnya terjadi apa? Di otak itu semua bagian tubuh ini ada proyeksinya di otak ya. Di mana meskipun kalau ringan sedang berat itu tidak peduli, meskipun kecil berannya kalau letaknya di pusat penting gitu, jadi berat gitu ya. Itu kalau dari segi medis, ada istilah gini. Ya, istilahnya seberapa ukurannya, di mana dia letaknya, apa yang akan terjadi, apa yang kena di situ, gitu makanya. Jadi seberapa ringan pun stroke itu seperti tadi ya, harus cepat kita. Nah, itu yang harus dilakukan ya, kita cari apanya, masyarakat ya. Ketika sudah mengetahui gejala-gejala yang sudah disampaikan oleh dokter, ini segera dibawa ke pelayanan kesehatan atau ke rumah sakit atau ke dokter. Nah, tadi Profesor secara singkat juga mengatakan bahwa ini penanganan stroke perdarahan, stroke itu bisa dilakukan. Nah, dokter, ini saya ingin menanyakan tentang penanganan stroke perdarahan di rumah sakit. Ini bisa secara ringkas dijelaskan seperti apa yang akan dilakukan terhadap pasien dengan stroke perdarahan itu sendiri? Ya, mungkin saya jawab. Ya, Prof. Kalau stroke perdarahan itu jelas ya darah, ada tambahan darah di dalam otaknya. Gejalanya tergantung di mana letaknya dia, seberapa besarnya ya. Iya. Kemudian dari ukuran itu, kemudian dari umur pasien, kemudian dari yang menunjang lain, kita akan menentukan apa yang harus dilakukan. Umur juga menentukan juga. Misal umur 90, kalau sini. tindakan besar dilakukan untuk itu kan bisa berbahaya juga gitu ya. Okay. Misalnya apa tindakan yang perlu apa, dengan endoskopi kita keluarkan sedikit traumanya, mengeluarkan itu, bisa dengan endoskopi, bisa dengan istilahnya strotaktik seperti sekarang ya, dan sebagainya. Itu harus pilihan terapinya. Baik. Prinsipnya adalah mengeluarkan darah di dalam otak, di dalam kepala, itu prinsipnya itu. Yeah. Dengan cara yang paling efisien dan sesuai di situ, itu paling penting. Kalau stroke karena sumbatan, ya, kalau waktunya, kalau kita sepakati sebelum 6 jam itu, mungkin bisa diberikan obat untuk menghancurkan sumbatan itu, ya, atau dengan ada sekarang teknik tertentu di pembuluh darahnya langsung dicari di mana dan sebagainya, itu dihancurkan langsung di tempat yang menyumbat langsung ya, gitu. Atau juga dicari kadang-kadang sering penebalan pembuluh darah di arteri di leher ya, itu juga harus kita bisa dibuka langsung sumbatannya diinikan setelah pasiennya stabil. Itu sekarang macam-macam bisa ada, apalagi rumah sakit tipe A semua ada di situ ya. Sekarang di rumah sakit Sanglah. Yeah. Tapi harus berjenjang. Segera ke rumah sakit tipe 1 atau pasca 1, kemudian 2, harus cepatnya bertindak ya. Jadi bisa dikatakan seperti kata Dokter Angga tadi, ini tekanan darah tinggi yang harus diperhatikan, kemudian kolesterol dan ini penyakit penyerta yang bisa memperburuk stroke itukah, Prof? Iya. Ini penyakit yang paling sering menyebabkan gangguan pembuluh darah. Iya. Jadi ini penyakit-penyakit yang saya katakan tadi menyebabkan gangguan pembuluh darah tidak hanya di otak, di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh. Di seluruh tubuh. Ya, jadi bisa menyebabkan penebalan pembuluh darah. Misalkan kolesterol tinggi, dia dapat menyebabkan penebalan di dinding pembuluh darah di otak ataupun di leher, sehingga dapat menyebabkan stroke penyumbatan. Yeah. Gitu. Kalau misalkan dia tensinya tinggi, jadi pembuluh darah itu menjadi lemah. Pembuluh darah menjadi lemah, dapat membentuk seperti gelembung balon. Membentuk seperti gelembung balon. Nah, gelembung balon ini yang kecil ataupun yang besar itu mudah pecah gitu. Ya, makanya kita harus tensi tinggi ini harus benar-benar kita hindari gitu. Oke, baik, dokter tadi Prof juga mengatakan ini ada penanganan untuk stroke ini sendiri, perdarahan ini sendiri, ada pembedahan, kemudian dokter juga mengatakan ada obat-obatan. Ini sebenarnya stroke dengan perdarahan ini sendiri ini bisa dilakukan dengan jalan pembedahan atau dibedah atau apa? Mungkin bisa diberikan obat-obatan seperti itu? Sebentar dulu saya itu. Yeah. Khusus untuk stroke perdarahan, itu darahnya keluar dari pembuluh darah, ya, keluar dari pembuluh darah, sehingga itu harus mengeluarkannya kalau harus dioperasi. Kalau diputuskan untuk mengeluarkan, dioperasi dengan lubang kecil endoskopi dikeluarkan, atau kalau perlu buka lebar terpaksa ya. Kalau misalnya luas gara-gara perdarahannya. Kalau tersumbat kan di dalam pembuluh darah.
Itu kalau baru bisa ada obat yang diberikan ke situ, bisa juga ada alat masukkan ke pembuluh darahnya itu untuk ngambil sumbatannya itu. Dari kalau penyempitan misalnya macam-macam ada di stand, bisa di mana-mana dan sebagainya. Seperti itu. Ya ada dua ya, ada perdarahan dan gini, ada lain gininya. Itu semuanya itu juga waktu tergantung. Cepat makin baik. Oke, seperti kata dokter, time is brain, seperti itu. Jadi saya tambahkan ya. Jadi misalkan pada stroke perdarahan, mungkin gejala awalnya kelemahannya cuma 60% dari yang awal. Itu darah itu kan selalu keluar kan, merembes gitu. Ya kalau ditunggu semakin lama, semakin merembes, semakin banyak yang keluar, semakin banyak yang memenuhi rongga otak. Sedangkan rongga otak kita ini kan tekanannya tetap ya. Jadi karena volumenya tetap kan terbungkus oleh tulang otak yang kuat gini ya. Tulang kepala itu kan tidak bisa melebar, mengecil, tidak fleksibel. Jadi sebagai kompensasi kalau darah itu semakin banyak, otak yang tertekan. Ketika otak yang tertekan, sel otak mati. Bisa kemana-mana sel otaknya, istilahnya herniasi, jadi berpindah seperti itu. Itu yang tidak kita inginkan. Makanya semakin cepat dilakukan tindakan, itu semakin bagus. Baik, tindakan itu yang harus dilakukan sesegera mungkin. Ini apakah semua stroke perdarahan harus dioperasi seperti itu? Saya jelaskan lagi sekali ya. Tidak semua harus dioperasi. Tidak semua harus tergantung dioperasi. Jumlah darahnya, letak perdarahannya di mana. Jumlahnya kecil, kalau misalnya letaknya di pusat vital gitu yang menyebabkan dia ini harus dioperasi gitu ya, harus dikeluarkan ya, gimana caranya ya. Kemudian jadi kalau misalnya contoh kasar ya, kalau jumlahnya lebih dari 30 cc gitu misalnya contohnya, entah dia masih baik atau enggak ya, letak yang ini itu memang cenderung harus dikeluarkan karena lebih dari itu kecenderungan akan menjelek gitu ya. Kalau kurang dari 30 cc jumlahnya, kalau dia membaik bisa dibiarkan akan diserap gitu misalnya. Tergantung letaknya di mana juga gitu, 30 cc letak di periferi dan sebagainya gitu. Selalu gitu. Lebih bagus dokternya kasih berpikir kalau ada gejala stroke cepat ke sini akan dipertimbangkan dengan menyerap keseluruhannya, ada penyakit penyerta dan sebagainya. Oh ini kesimpulannya harus dioperasi. Nah, tentu yang terbaik untuk pasien itu. Gitu. Dan ingat, edukasi ke keluarga apa yang akan kita capai, ya, apa komplikasinya, kemudian disetujui. Kadang-kadang kalau pasien misalnya kalau dioperasi ini bagus, gitu, meskipun nolak akan dipaksa oleh dokternya. Ya, kalau pasien sudah jelek sekali, kita tahu ya keberhasilan mungkin 10-15% gitu, kita harus komunikasikan keluarga ini kemungkinannya begini. Kalau sudah setuju, mari kita sama-sama berjuang ya. Kadang-kadang dia menolak, kita dapat. Tapi kalau baik, misal kita tahu prognosisnya, nolak paksa. Gimana caranya sampai dia mau gitu. Ini dijelaskan sebelumnya kepada keluarga, edukasi kepada keluarga dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu tentunya pada pasien. Baik, Profesor dan Dr. Angga, kita break kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, silakan ada yang ingin bergabung bersama kami. Line kembali kami buka di 0361898400 dan juga di 0361898401. Penanganan dan perawatan intensif pada stroke perdarahan terkini masih menjadi topik kita di Harmoni Bali. Masih bersama Profesor Dr. Sri Maliawan. Beliau merupakan konsultan bedah saraf Fakultas Kedokteran UNUD ataupun Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, dan hadir juga sore hari ini Dr. Nyoman Angga Krisna Pramana, spesialis syaraf atau neurologi Fakultas Kedokteran UNUD Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Kalau tadi ada yang menarik di sini ketika Profesor mengatakan time is brain. Ini secepatnya ketika dokter sudah memutuskan ini harus dioperasi. Tetapi banyak juga yang kita lihat kemungkinan di lapangan itu sendiri keterlambatan seperti apa yang sebenarnya terjadi, padahal edukasi juga sudah diberikan kepada keluarga. Ini loh pentingnya untuk memutuskan penanganan yang harus dilakukan kepada pasien. Apa yang sebenarnya terjadi, dokter? Ya, jadi ini fakta di lapangan ya, praktikal di lapangan ya. Jadi kita sering sekali menemukan bahwa misalkan kakek seseorang terkena stroke gitu. Kita sudah jelaskan bahwa dengan operasi ini kondisinya semakin cepat dilakukan operasi, kondisinya akan kemungkinan baiknya lebih tinggi. Nah, tapi kebetulan mungkin yang datang itu mungkin cucunya kah atau anaknya kah, jadi keponakannya kah. Jadi pengambilan keputusan
itu menjadi terlambat. Jadi seringkali menelpon dulu kakak di rumah, menelpon dulu om di rumah, diskusi itu bisa mencapai 2-3 jam. Nah itu tidak itu juga sesuai dengan mempengaruhi. time is brain gitu. Oke, baik. Sudah ada Pak Nyoman Darte, Ring Denpasar. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Nyoman. Selamat sore Pak. Nggih, Durus. Nggih, saya mau bertanya Niki. Niki kan tiang punya kakak tiang Nike riwayat punya stroke perdarahan dulu. Darah katanya dokternya ke sekarang saya mau tanya, bisa ya darahnya keluar lagi nih kan di stroke-nya nih Dokter bisa ditanyakan. Kalau keluar lagi nih gimana caranya biar tidak keluar lagi nih darahnya Pak Niki? Dokter ada yang Maksudnya, Pak Nyoman, sebentar Pak Nyoman. Maksudnya perdarahannya berulang lagi seperti itu ya? Nggih. Stroke-nya bisa enggak gitu? Stroke-nya kapan, Pak? Stroke-nya udah 2 tahun yang lalu nih Nggih. Nggih. Suksema Pak Nyoman Darte. Nggih. Inikah yang dikatakan disampaikan dokter gejala sisa itu, Dok? Bukan. Bisa disampaikan? Ini pertanyaannya maksudnya kalau saya tangkap kan sudah pernah stroke perdarahan 2 tahun yang lalu. Kemudian apakah ada kemungkinan stroke lagi gitu? Kekambuhannya bisa terjadi kah? Apakah kemarin sudah pernah perdarahan 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun lagi kemungkinan perdarahan itu terjadi lagi? Bisakah? Sangat bisa kan seperti itu. Sekarang tergantung faktor resikonya apa. Itu apa yang harus kita dilakukan cari tahu. untuk menghentikan perdarahan? Paling sering itu ya tensi tinggi. 80% stroke perdarahan itu disebabkan oleh tensi yang tinggi. Jadi kontrol tensi tinggi itu sangat penting. Gitu. Dengan target seperti yang saya bilang tadi 100 di bawah 130/80 mm air raksa itu sudah baik. Gitu. Ada sih beberapa, sisa 20% itu ada beberapa penyebab stroke itu akibat misalkan aneurisma otak. Aneurisma otak itu contohnya ada penggelembungan di pembuluh darah otak. Ada juga akibat gangguan gangguan anatomi dari pembuluh darah otak, itu juga bisa terjadi. Dan ada beberapa penyakit-penyakit lainnya, sisa 20% ini ya. Nah, sisa 20% ini, kalau kita curiga ke sana, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Entah dengan yang canggih-canggih lah, misalkan CT angiografi, MRI angiografi, atau misalkan DSA namanya istilahnya. Itu yang akan dilakukan. Sekali lagi, kalau memang sudah pernah terkena stroke perdarahan, kemungkinan berulang itu ada. Jadi kita harus mencari tahu apa penyebabnya dan mengontrol penyebab itu. Baik. Kembali lagi ini Prof, time is brain itu sendiri, kecepatan waktu ini untuk melakukan penanganan. Dok, ini untuk operasi stroke perdarahan aman nggak sih, Dok? Prof? Ya, sebenarnya operasi sekarang, apalagi di tempat saya bekerja sudah 30 tahun ya, itu sekarang semua aman. Cuman operasinya sih aman ya. Mungkin juga itu menjadi pertimbangan keluarga. Ya, aman operasi sekarang. Yang terbaik dilakukan di situ. Cuman tergantung stroke itu tidak langsung begitu simsalabim itu keluar kemudian sembuh. Dokter tidak bisa menyembuhkan otak ya. Yang bisa adalah mengeluarkan darahnya. Ya, misalnya otak terjepit oleh darah, ya, dokter tidak bisa menyembuhkan otaknya, tapi menghilangkan jepitannya. Kemudian kita dengan obat-obat perawatan fisioterapi, rehabilitasi medik dan sebagainya, kita harapkan otak yang terganggu tadi yang sudah terjepit lama itu bisa membaik kembali lagi. Tentu tidak boleh leha-leha, harus punya target, niat sendiri untuk melatih semuanya dan sebagainya. Jadi setelah penanganannya itu ada kelanjutan perawatan. Tidak bisa hanya mengeluarkan darah saja. Misalnya terapi stroke seperti itu. Ini apa tujuan dari terapi stroke itu sendiri, dokter? Ya, jadi saya selalu mengatakan bahwa penanganan stroke itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah penanganan kondisi akut yang mengancam nyawa dengan cara operasi misalkan, atau dengan obat-obatan kalau dia misalkan stroke penyumbatan. Kemudian yang kedua adalah mencari tahu faktor resiko atau penyebab, mencari tahu penyebab. Dengan mencari tahu penyebab, kita bisa memberikan obat-obatan sehingga stroke itu tidak berulang. Kemudian yang terakhir itu ya rehabilitasi. Rehabilitasi itu sangat penting. Rehabilitasi itu dilakukan paling cepat 1 hari setelah serangan stroke itu sudah harus dilakukan. Paling kembali lagi fase emas seperti misalkan balita cepat belajar dalam 5 tahun pertama. Nah, kalau pada pasien stroke itu cepat sel-sel otak itu cepat belajar
selama 6 bulan pertama setelah terjadi serangan stroke. Oke, baik dokter, tadi saya sempat di chat sama teman di luar Bali. Beliau juga saat ini menyaksikan karena tayangan kita juga disaksikan di luar Bali Niki sendiri. Ada dokter yang saudaranya dokter tetapi ingin mencari spesialis ini, tapi ada kekhawatiran ketika saya ingin sekali mencari spesialis bedah seperti itu, syaraf seperti itu. Ini bisakah ke Bali nantinya, Prof? Seorang dokter semeton kita di luar Bali Niki sendiri. Ya, sebenarnya prodi ini dibuat untuk kita punya 2 tangan. Kalau makin banyak melayani, itu petugas pelayanan kesehatan. Kita buat prodi, tujuannya itu adalah pelayanan bisa disebarkan kemana-mana murid-murid kita ya. Diutamakan malah ya teman-teman dokter yang dari jauh-jauh yang di luar Bali itu untuk diutamakan, diprioritaskan untuk diterima kita yang dokter di luar Bali belajar lagi di Bali untuk nanti kembali ke tempat di situ untuk melakukan pelayanan, memperpanjang tangan kita ke sana. Baik, luar biasa sekali, Dr. Angga, Prof. Sri, terima kasih sudah sharing. Ini mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada sore hari ini memberikan manfaat bagi masyarakat, tentunya bagi mereka yang sudah memiliki arah gejala ke stroke, thymus brain, itu yang terpenting. Baik, sekali lagi sahabat di Sekarang ucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.